Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Seperti biasa, mari kita awali pengajian online kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses kesembuhan orang-orang yang sakit, memperkuat imunitas atau ketahanan tubuh orang-orang yang masih sembuh, sehingga semakin cepat wabah ini bisa berlalu dan kita menjadi lebih pulih dan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kita pada episode yang ke-17 di halaman 51 dari kitab Manba'us Sa'adah fil Hayat Az-Zawjiyah, yaitu ada subbab kecil tentang as-sihhatu al-injabiyatu fil hayati az-zawjiyah. As-sihhatu kesehatan, al-injabiyatu yang terkait dengan reproduksi, melahirkan dan lain sebagainya, fil hayati az-zawjiyati dalam kehidupan suami istri atau keluarga. Wasihhatu al-injabiyatu dan kesehatan reproduksi itu kama arrafatha sebagaimana didefinisikan oleh Munazzomatus Sihha al-Afiyah al-Alamiyah, yaitu organisasi kesehatan dunia atau WHO. Hiya Sihha al-injabiyah itu adalah al-wusulu ila halatin, sampainya kita kepada keadaan min iktimalis salamati, dari kesempurnaan sehat, al-badaniyati yang bersifat jasmani, wan nafsiyati dan juga bersifat jiwa atau psikologi, wal aqliyati dan juga bersifat akal, otak atau pikiran, atau wal ijtimaiyati dan juga sosial. Jadi keadaan sehat secara jasmani, ruhani, pikiran, akal, dan juga sosial. Fil umuri al-muta'alliqati, dengan terkait dengan dalam hal-hal al-muta'alliqati yang berkaitan dengan biwadhaifil jihazi at-tanasuli, dengan terkait dengan wadhifah atau peran-peran, fungsi-fungsi al-jihaz at-tanasuli, alat reproduksi, wa amaliyatihi dan juga aktivitas alat reproduksi, walaysa faqat al-khuluwu minal amrad, dan definisi sehat itu bukan saja artinya adalah al-khuluwu, sepi atau bebas, minal amrodi, dari penyakit. Jadi bukan sekedar bebas dari penyakit, tapi lebih dari itu, yaitu keadaan di mana seluruh seseorang yang akan melakukan peran-peran reproduksi dengan alat kelaminnya itu memiliki kesehatan badan, tubuh, jasmani, ruhani, dan juga akal serta sosial. Wa yustahdafu hadzal mafhumu, dan dimaksudkan dari pengertian ini adalah raf'ul mustawa as-sihhi, menaikkan derajat kesehatan, inda kullin, bagi setiap, minar rajuli, laki-laki, wal mar'ati, maupun perempuan, fi sindil injabi, pada masa-masa subur atau pada masa-masa reproduksi. Jadi tujuan dari definisi ini adalah menaikkan derajat atau level kesehatan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pada usia subur, pada usia reproduksi.
Wabil akhossi an-nisa, wabil akhossi dan terutama an-nisaa, para perempuan. Ma ba'da sinnil injabi, dan juga perempuan setelah menopause, setelah usia subur, usia reproduksi. Wiqayatan, tercegah dari minal amrodi, berbagai penyakit, al muta'alliqati, yang terkait dengan bil jihazi at-tanasuli, alat-alat reproduksi atau kelamin dan seluruh alat reproduksinya, tidak hanya alat kelamin ya, karena termasuk rahim, termasuk kelenjar susu dan lain sebagainya. Wal murahiquna wasyababa, dan terutama juga adalah mereka yang akil balik, wasyababa, dan mereka yang baru remaja, mereka yang baru menginjak usia remaja, wasyababa, dan muda. Fayatajannabu, agar supaya mereka menjauhi kullas sulukiyati, semua tindakan atau perilaku ad-darrati, yang berbahaya. Allati qad tuaddi, yang bisa jadi akan mendatangkan ila intisyaril amrodi, pada mendatangkan atau menyebabkan ila intisyaril amrodi, pada menyebarnya berbagai penyakit, al-manqulati, yang berpindah-pindah, jinsian, terkait dengan alat kelamin. Jadi segala aktivitas yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit akibat hubungan kelamin, hubungan intim, itu perlu dihindari dilakukan oleh para remaja atau anak muda, serta semua orang tentu saja, paling tidak mereka. Wa yustahdafu aidan an yataghadza kullu janinin. Wa yustahdafu, dan juga dimaksudkan dari definisi itu, aidan lagi, an yataghadza, agar supaya cukup gizinya, memperoleh makanan yang cukup, siapakah? Kullu janinin, setiap janin, setiap bayi masih dalam kandungan, fi batni ummihi, yang masih dalam kandungan ibunya. Bikulli tibin solihin, bikulli tibin, dengan segala kebaikan, solihin, yang patut, mendapatkan gizi yang cukup, yang patut, yang baik, yang sehat. Yahtajuhu, yang dibutuhkan oleh janin tersebut, huwa, yaitu janin, wa ummuhu, dan juga ibunya janin tersebut. Wa yatawaqqo huwa, dan juga terhindar, huwa, janin tersebut, wa ummuhu, dan juga ibunya, terhindar min kulli maradin, dari setiap penyakit. Wa yakuna kullu tiflin ma ba'dal wiladati, wa yakuna, agar supaya ada kullu tiflin, setiap bayi, ma ba'dal wiladati, setelah dilahirkan, tuhfadhu, dijaga, dipelihara, sihhatuhu, kesehatannya, wa baqauhu, dan kehidupannya, wa himayatuhu, dan perlindungannya, wa namauhu, dan juga perkembangannya. Jadi definisi di atas tentang kesehatan reproduksi, baik secara jasmani, ruhani, akal, pikiran, maupun sosial, itu dimaksudkan untuk menaikkan derajat kesehatan fisik dan non-fisik bagi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, terutama pada usia reproduksi. Tetapi juga mencakup para ibu, terutama yang melampaui usia reproduksi, yaitu menopause. Begitupun mereka yang masih remaja, masih muda, agar supaya mereka terhindar dari segala aktivitas yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit kelamin. Begitupun definisi itu ingin memastikan bahwa setiap janin yang dikandung oleh seorang ibu, begitupun ibunya, dalam keadaan sehat, cukup gizi, dan terhindar dari berbagai penyakit. Begitupun ketika bayi tersebut akhirnya dilahirkan, dia dan ibunya dalam keadaan sehat, cukup gizi, lagi-lagi, terus kemudian hidup, berkembang secara baik dan sehat. Wa a'malu sihha al-injabiyati tahdafu bisyaklin 'am. Wa a'malu sihhati al-injabiyati, dan kerja-kerja atau aktivitas kesehatan reproduksi, tahdafu, menuju atau bertujuan, bisyaklin 'amin, secara umum, ila hifadhin nasri al-insani, untuk menjaga keturunan manusia atau generasi manusia.
fi a'la wad'in sihhiyin, dalam keadaan kesehatan yang paripurna, jasadan secara jasmani, wa ruhan dan juga ruhani atau jiwa. Ilman pengetahuannya, wa thaqafatan pendidikannya, wa tatbiqan dan juga prakteknya, jadi pengetahuannya, kulturnya dan juga praktek hidupnya, kesehatan yang paripurna. Wa bisyaklin khasin tahdafu al-sihha al-injabiyah, wa bisyaklin khasin dan secara khusus tahdafu bertujuan atau mempunyai tujuan as-sihhatu al-injabiyatu, kesehatan reproduksi itu bertujuan untuk ila tasqifi, memberikan pengetahuan, bima'lumatis sihhati, tentang informasi-informasi kesehatan, al-lazimati yang diperlukan, al-muta'alliqati yang berhubungan bil jihazit tanasuli dengan alat kelamin atau alat reproduksi. Wa ila tanzimi as-sihhi, dan bertujuan juga untuk mengelola atau memplanning, mengorganisasikan secara sehat, as-sihhi secara sehat, mengorganisasikan atau mengelola, merencanakan juga lil hamli, untuk hamil, wal wiladati dan juga kelahiran. Jadi kelahiran dan kehamilan dikelola secara sehat, baik dan tidak menyakiti serta tidak merugikan perempuan terutama. Wa taqlili, dan juga mengurangi minal makhatir as-sihhiyati, dari resiko-resiko kesehatan, fil hamli dalam hal kelahiran, dalam hal mengandung, wal wiladati dan melahirkan, wa taqlili dan juga mengurangi min a'dadi wafiyatil ummahat, mengurangi angka kematian ummahati para ibu, wal mawalidi dan anak yang baru dilahirkan, wa taqdimil masyurati dan mendahulukan pentingnya saling bermusyawarah, wa tasqifi dan juga memberi pengetahuan atau informasi, wa taw'iyati dan memberi kesadaran, bil umumati tentang keibuan atau menjadi ibu, al aminati yang aman. Jadi menjadi ibu yang aman, yang sejahtera, yang sehat, itu adalah bagian dari kesehatan reproduksi. Wa tawfiril khidmati war ri'ayah, wa tawfiril khidmati dan menyediakan segala fasilitas, war ri'ayati dan perhatian, qabla wa ba'dal wiladah, sebelum dan setelah melahirkan. Jadi fasilitas-fasilitas serta perhatian baik dari keluarga, dari masyarakat, dari pemerintah bagi ibu yang akan atau sedang dan sudah melahirkan, itu adalah bagian dari kerja-kerja kesehatan reproduksi. Wa ri'ayatil mauludi as-sihhiyati, dan juga untuk memelihara anak yang baru dilahirkan agar supaya sehat. Wa tashji'i 'ala ar-radha'ah at-tabi'iyyah, dan juga memotivasi, memberi dorongan agar supaya ibu-ibu mau menyusui secara alami, artinya pakai ASI, air susu ibu. Wal wiqayati, dan terhindar minal ijhadi, dari pengguguran atau aborsi, ghairul amni yang buruk dan tidak aman, wa mu'alajati awaqibihi, dan juga mengobati akibat-akibat dari aborsi jika terjadi, ala an yakuna dimna dhawabitis syariah al-islamiyah, ala an yakuna, agar supaya semua hal itu ada dalam prinsip-prinsip syariah Islam. Wasihhatu al-ijabiyatu bihadzal mafhumi, dan kesehatan reproduksi dengan pemahaman ini, matlabun adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan, min matalibis syar'i al-ilahiyah, dari anjuran-anjuran syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limun min ta'limil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan ajaran dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut atau khawatir, alladzina law taraku,
orang-orang yang jika meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriatan generasi di'afan yang lemah, khafu alaihim di mana mereka takut terhadap generasi yang lemah itu, takut tidak hidup secara baik, tentu saja tidak sehat dan akhirnya lemah. Falyattaqullaha, maka bertakwalah mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu, dan berkatalah qaulan sadida, perkataan-perkataan yang lurus, benar dan ajak. An-Nisa ayat 9. Wa mithluhu, dan mirip seperti perkataan atau firman Allah, qala, berkata al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya engkau atau kamu, antadaro, meninggalkan, warosataka, ahli warismu atau generasimu atau keturunanmu, aghniya'a, dalam keadaan cukup, khairun, lebih baik, min antadarohum, daripada mereka ditinggalkan, alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafuna, lalu meminta-minta, annasa, kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqo nafaqatan, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, lan tunfiqo, tidak sekali-kali menafkahkan, nafaqatan, suatu nafkah, suatu belanja, tabtaghi biha wajhallahi, tabtaghi, kamu mengharapkan, biha, dengan nafkah itu, wajhallahi, ridha Allah, illa ujirta, kecuali kamu diberi pahala, biha, dengan nafkah tersebut. Rawahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahih Bukhari, Kitabul Janaiz. Wal ghina al-kamil, dan kecukupan yang sempurna, la yakunu, tidak ada, illa bitawafuri as-sihhati, kecuali ketika ada kesehatan asyamilati yang utuh atau penuh. Wa khosotan, dan terutama sesuatu ya ta'alaku bil jihazi at-tanasuli, yang terkait dengan alat reproduksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya kita untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Lemah tentu saja dalam berbagai hal, dalam hal kesehatan tubuh, dalam hal mental, dan dalam hal pikiran atau akal dan pengetahuan. Karena itu penting sekali kita memiliki kesehatan, memiliki kecukupan, dan memiliki keilmuan. Dan kesehatan dalam konteks ini salah satunya adalah kesehatan reproduksi, agar supaya generasi yang kita lahirkan betul-betul dalam keadaan prima. Begitupun kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak membiarkan keturunan kita dalam keadaan miskin, tetapi cukup. Cukup di sini tentu saja artinya luas, tidak hanya cukup harta, tapi yang paling penting diantaranya adalah cukup kesehatan. Karena orang tanpa kesehatan, maka apapun tidak akan bernilai. Harta, ilmu, dan tubuhnya juga tidak bisa diajak untuk melakukan aktivitas apapun. Karena itu penting sekali memiliki tubuh yang sehat, termasuk diantaranya adalah kesehatan reproduksi. Karena dari kesehatan reproduksi inilah kemudian lahir generasi-generasi yang sehat. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad juga berkata, al-mu'minu al-qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, minal mu'mini ad-dha'ifi, dari seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan tentu saja di setiap masing-masing ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, ihris, peliharalah, ala ma yanfa'uka, apa yang bisa memberimu manfaat, wasta'in, dan minta tolonglah, billahi, dengan Allah, wala ta'jiz, dan jangan melemahkan diri atau jangan merasa lemah. Rawahu Muslimun fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Kitabul Qadari. Wal yakunu qawiyan, dan agar supaya menjadi kuat, al muslimi, bagi seorang muslim, an yakuna, agar supaya fi wad'is sihhati, dalam keadaan kesehatan, asyamilati, yang sempurna, yang utuh.
bikulli jawanibiha, dari berbagai sisi kesehatan tersebut, al-wiqaiyati, baik yang bersifat preventif, wal ilajiyati, maupun bersifat pengobatan medis. Wa yushiru ila ahamiyati sihha asyamilah, wa yushiru, dan menunjukkan ila ahamiyati as-sihhati asyamilah, pada pentingnya kesehatan yang utuh itu fil islami, dalam Islam, wabil akhossi ma ta'allaqu bil jihazi al injabiyah, terutama apa yang terkait dengan alat reproduksi. Apa yang mengisyaratkan hal tersebut adalah mutolabatus syar'i, tuntutan syariat, kullal mukallafina, semua orang yang sudah mukallaf, al-istinaba, untuk menjauhi min muqarabatiz zina, dari berzina. Jadi syariat untuk menjauhkan zina adalah salah satu contoh dari bagaimana perhatian Islam terhadap semua orang agar tidak melakukan hal-hal yang akan membuat alat reproduksinya bermasalah secara kesehatan. Wat tatahhuru, dan juga perintah untuk bersuci minan najasati, dari najis, fi jami'al halati, dalam berbagai keadaan. Wal indibatu as-sihhi, dan juga kedisiplinan secara sehat, asna al-haidi, pada saat haid, wal istihadati, dan juga pada saat istihadah. Wa wujubu ghuslil janabati, begitupun wajib mandi junub adalah juga bagian dari isyarat Islam tentang pentingnya kesehatan alat-alat reproduksi. Wa khitanur rajuli, begitupun perintah khitan bagi laki-laki, duna al-mar'ati, bukan perempuan. Wal isti'dadi at-tami, dan juga persiapan yang cukup, yang sempurna, lizawaji, untuk menikah. Jadi persiapan menikah yang sangat penting adalah juga bagian dari isyarat Islam untuk kesehatan reproduksi. Wa mabda'ur ridho, begitupun prinsip rela fil aqdi zawaji, dalam akad pernikahan, min kilat torofaini, dari dua belah pihak, adalah juga bagian dari isyarat penting Islam terhadap kesehatan reproduksi. Wal inayatut tammatu, begitupun perhatian yang utuh, yang sempurna oleh Islam, bil hamili, kepada perempuan yang sedang hamil, wa hamliha, dan juga kandungannya. Jadi orang yang hamilnya dan kandungan yang ada dalam, atau bayi yang dalam kandungannya, juga diberi perhatian oleh Islam. Wa radha'atut tifli, dan juga anjuran atau ajaran tentang menyusui seorang bayi fil haulaini, selama 2 tahun. Wa mabda'u tawfiris sa'adati, begitupun prinsip untuk menyediakan, mewujudkan kebahagiaan, wasakinati, dan juga ketentraman, fil hayati az-zaujati, dalam kehidupan rumah tangga, likullin, bagi setiap, likulli fardin, bagi setiap individu, min afrodil ailati, dari individu-individu keluarga. Rajulan, laki-laki, karena individu tersebut, awi mura'atan, atau perempuan. Kaunuhu zaujan, baik individu itu sebagai suami, au zaujatan, atau sebagai istri. Aban, sebagai ayah, au umman, atau sebagai ibu. Ibnan, sebagai anak, au bintan, atau sebagai anak laki-laki, au bintan, atau sebagai anak perempuan. Makhduman, sebagai orang yang dilayani, difasilitasi, fil baiti, di rumah tersebut, au khodiman, atau sebagai pekerja rumah tangga, pelayan, fihi, dalam rumah tersebut. Jadi perhatian Islam tentang pentingnya ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan, kebahagiaan bagi semua anggota individu dalam keluarga, baik sebagai suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak, maupun keluarga inti, maupun pekerja rumah tangga. Perhatian Islam terhadap kebaikan dan kesejahteraan mereka adalah salah satu isyarat penting tentang bagaimana kesehatan reproduksi perlu diberi perhatian oleh kita semua.
Wa bihadza takunu as-sihhatu al-injabiyatu, dan dengan demikian takunu ada as-sihhatu al-injabiyatu, kesehatan reproduksi itu adalah juz'an, merupakan bagian, la yatajaza'u, yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari min mafhumir riayati, dari konsep pemeliharaan atau perlindungan as-sihhiyati, tentang kesehatan asyamilati yang utuh atau sempurna. Wa ta'ni bisyaklin mubashirin, wa ta'ni, dan berarti kesehatan reproduksi itu bisyaklin mubashirin, secara langsung, bi'amaliyatil injabi, dengan aktivitas reproduksi, wal khusubati, dan kesuburan tubuh, wa anasiril wiqayati, dan unsur-unsur perlindungan, minal masyakili, dari segala problem, masalah, wal amrodi, dan juga penyakit, wal ilali, dan juga gangguan-gangguan, allati ya'uqu, yang akan menyulitkan tilkal amaliyati, semua aktivitas tersebut, yang akan menyulitkan semua aktivitas tersebut. Jadi kesehatan reproduksi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep sehat secara utuh atau sehat secara paripurna, yang dalam konteks ini berhubungan langsung dengan semua aktivitas reproduksi dan kesuburan, serta unsur-unsur untuk melindungi tubuh dan jiwa dari problem, penyakit, gangguan-gangguan yang akan menyulitkan aktivitas tersebut. Wa tawfiril ma'lumati al-muta'alliqah, dan penyediaan segala informasi al-muta'alliqati, yang berhubungan, lazimun, adalah wajib, ala sahibil mas'uliyati, bagi pemegang tanggung jawab, bagi negara, bagi pemerintah, bagi kepala masyarakat, organisasi, atau kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab, adalah wajib untuk menyediakan segala informasi tentang kesehatan tersebut. Wa khosotan ad-daulah, dan tentu saja yang paling puncak kewajiban itu ada di tangan negara, karena negara yang memiliki segala sumber daya. Wa huwa haqqun likulil afrod, dan tentu saja informasi itu adalah merupakan hak setiap individu yang tidak bisa dihalangi ketika individu tersebut ingin memperoleh informasi tersebut. Wa ala min wali tawaffuri hadhil ma'lumati yurja. Wa ala min wali tawaffuri hadhil ma'lumat, dan sebanding dengan pentingnya ketersediaan semua informasi ini, yurja, diharapkan, hanya ta'awada, agar supaya membiasakan almar'u, setiap orang, seseorang membiasakan apa? An yahruso, untuk memperhatikan, untuk memberi perhatian yang cukup, alama yasluhu, pada apa-apa yang baik atau yang patut, yang akan bermanfaat, lisihhati jihazihi, bagi kesehatan alat-alatnya, at-tanasuli, terkait dengan reproduksi, wala yaqtarifu, dan tidak melakukan mayadurruhu, sesuatu yang akan membahayakan alat tersebut, fayatadarraru, maka kemudian akan menerima bahaya al-jilu al-insaniyu, generasi manusia ajma' secara keseluruhan. Wa ilaika mashun amun, dan berikut ini bagi kalian, bagi kamu, mashun amun, penjelasan yang umum, minal fiqhi, dari fikih, fi syu'uni as-sihhah al-injabiyah, terkait dengan hal-hal kesehatan reproduksi. Min inayatil a'dha at-tanasuliyah, misalnya adalah perhatian atau perhatian terhadap alat-alat reproduksi, wa taharatiha, dan juga kebersihan dari alat-alat reproduksi ini.
Wa khitanur rajuli, dan juga pentingnya laki-laki untuk dikhitan, disunat, dunal mar'ati, tapi bukan perempuan. Tidak penting bagi perempuan atau tidak perlu perempuan disunat. Wal ibti'adu, dan menjauhkan diri minal istimna'i, dari aktivitas masturbasi atau onani al-murhiqi yang berlebihan, awil adah asirriyah, atau disebut juga sebagai adah asirriyah, kebiasaan tersembunyi. Wahtiramul haidi, dan memuliakan, menghormati, serta memberi energi yang cukup al-haidi bagi perempuan yang sedang haid. Wal inayati bisihhatiha, dan juga penting memberi perhatian bisihhatiha, dengan kesehatan orang yang haid tersebut. Wa ri'ayatul hamili, dan juga memberi perhatian terhadap perempuan yang sedang hamil, wal murdi'i, dan perempuan yang sedang menyusui. Wa ri'ayatus sihhati, dan juga penting untuk memperhatikan kesehatan fi sinnil ya'si, pada saat menopause. Wa syuyukhi, dan juga orang-orang yang sudah senior, sudah tua. Wa kibaru sinni, dan usia lanjut. Demikian penjelasan singkat tentang kesehatan reproduksi dalam kitab Manbaus Sa'adah episode yang ke-17. Mari kita tutup pengajian online kitab Manbaus Sa'adah ini dengan sholawat mubadalah. Semoga dengan sholawat ini kita memperoleh dukungan atau aura atau doa, termasuk anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, agar relasi suami istri yang ada pada diri kita masing-masing bagi yang sudah menikah, relasinya betul-betul relasi yang saling menguatkan, penuh kasih sayang, dan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak, dan bersama-sama menghindari keburukan. Jadi penting sekali kita untuk mengingat, kadang-kadang pada masa-masa COVID terutama ini kita sering ketemu, susah senyum karena terlalu jenuh itu. Maka perlu baca sholawat ini agar kita ingat lagi bahwa pernikahan kita untuk kebahagiaan, untuk baiti jannati, untuk surga, dan juga untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini perlu diwujudkan bersama, dipraktekkan bersama, agar betul-betul kehidupan rumah tangga atau pernikahannya adalah surga, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Innan nikaha badi'un ala ridha minar rajuli wal mar'ah ala sawa ahdafuhu nailu sakinah lahuma wa hamlu rahmah mawaddah bainahuma. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi asasuhu ala iman wa mubadalah sabrin wa fatafahumin wa muawana jalbu masalih li afradi ailah dar'u mafasidin min kullin baqiyah. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi fa imsakun bima'rufin fittifaqi au tasrihun bi ihsanin fi iftiraqi khudh hadhihi ta'alimul qur'ani hidayatun minan nabi lil dhamani Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.